Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 8063 di 5979 seperti yang tertera di layar televisi Anda, dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 pemirsa. Anda bisa bertanya secara langsung mengenai saham Anda sampai show ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui saluran line telepon dengan Bapak Arwani Pranajaya, yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Arwani, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik, Pak David. Terima kasih Pak Arwani sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Arwani, kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertinggi tadi Pak, 4950, tapi memasuki di sesi kedua, tekanan kembali terjadi, level 49 ditinggalkan, dan kembali menyentuh ke level 4.800-an di penutupan sesi kedua, Pak Arwani. Beberapa saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan di sesi pertama, seperti perbankan dan juga beberapa saham big cap lainnya, kembali mengalami koreksi di sesi kedua. Bagaimana analisis Anda? Iya, betul sekali, Fit. Tadi sesi pertama bahkan di awal pembukaan sempat plus 30 lebih ya. Iya. Dan kemudian di sesi kedua langsung terjadi koreksi ya. Terlihat sekali para investor sebenarnya sih tidak terlalu confident dengan kondisi saat ini. Terutama sekali investor asing ya. Kalau investor asing, kalau kita perhatikan sudah hampir beberapa minggu bahkan itu melakukan aksi jual ya. Aksi jual, dan even hari ini pun masih melakukan aksi net sell ya. Lebih 440 bio ya tadi kalau saya perhatikan. Lalu kemudian ada beberapa saham yang masih bertahan, namun juga di menit-menit terakhir penutupan menjelang penutup sekarang juga bagian juga tertekan. Satu hal sih yang mungkin kita cermati barangkali adalah adanya sedikit rumor yang belum bisa kita konfirmasi juga tentang aksi demo ya, kemungkinan aksi demo yang demo buruh yang akan berlangsung dalam 3 hari ke depan itu mungkin, David. Baik, Pak Arwani, dari pola pergerakan sektoral, tadi sempat Anda katakan beberapa saham di beberapa menit jelang penutupan sempat bergerak di zona hijau, tapi akhirnya kembali ditutup di zona merah. Salah satunya dari perbankan big cap BBCA, ketika beberapa perbankan big cap lainnya sudah mulai tertekan, tapi BBCA masih mampu bertahan di zona hijau meskipun di penutupan kembali bergerak di zona merah, Pak. Kemarin sempat juga mengalami kenaikan tertekan cukup dalam maksud saya, namun pagi tadi kembali mengalami kenaikan signifikan. Bagaimana Anda melihat pola dari para investor terhadap perbankan big cap ini? Apakah trading jangka pendek saja dengan memanfaatkan momentum-momentum koreksi lebih banyak dilakukan dalam beberapa waktu terakhir? Iya, betul sekali sih. Kalau kita lihat investor sih lebih ke pola trading jangka pendek, even terhadap perbankan yang berkapitalisasi besar ya. Terutama sekali 4 bank yang dengan market cap terbesar ya. Satu hal sih kalau kita lihat perbankan ini kan selain mendapat suntikan dari pemerintah, ada beberapa bank yang masuk dalam bank jangkar ya. Iya. Nah, efeknya sih positif. Efeknya positif terhadap likuiditas perbankan. Cuman tidak bisa ditutupin juga, mungkin ini yang menjadi bahan pertimbangan investor kita, bahwasannya adanya kredit macet yang semakin tinggi ya, itu akan memukul ke angka non-performing loan atau NPL mereka gitu. Ya. Sehingga ini sudah mulai terbaca untuk posisi saat ini, Pak Arwani. Sudah mulai terbaca sih kalau saya bilang sih. Makanya mereka saat ini belum terlalu confident ya, walaupun ada stimulus dari pemerintah, quote unquote QI-nya Indonesia gitu ya, yang berupa obligasi
yang kembali dibeli oleh quote-unquote QI-nya Indonesia gitu ya, yang berupa obligasi yang kembali dibeli oleh central bank ya. Ya. Namun itu belum bisa membuat confident. Faktor utamanya sendiri adalah sektor real yang belum sepenuhnya bergerak ya kalau kita lihat. Nah, sektor real ini kan bagaimanapun juga kan harapannya dari likuiditas dari perbankan itu kembali mengucur kan. Baik. Terutama untuk sektor yang middle ya, artinya UMKM. Ciri khas kita sebenarnya UMKM kita itu sebenarnya sudah masuk ke exposure perbankan. Nah, ini yang membedakan kita dengan tahun 2008 misalnya, krisis tahun 2008. Di mana waktu itu 2008 itu kan exposure UMKM itu belum masuk sepenuhnya ke dunia ke banking system. Baik. Nah, ini yang dikhawatirin oleh investor utama. Ya, dari sisi perbankan Pak Arwani, tadi pun saya sempat jelaskan juga dari tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan, sektor komoditas, terutama pertambangan batubara justru hari ini saham-sahamnya mengalami penguatan. Ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan posisi pergerakan hari biasa. Informasi yang berkembang, harga komoditas batubara ini sudah menembus kembali ke level $60 Amerika per ton ini, Pak Arwani. Bagaimana Anda melihat posisi dari pergerakan harga komoditas batubara ini? Ya, kalau dilihat baru kemarin yang tertekan ya harga coal yang Newcastle ya. Kalau kita lihat harga batubara atau coal yang Newcastle kan baru kemarin yang tertekan di beberapa hari sebelumnya di tanggal 23 September sudah mulai naik ya. Terus 23, 24, 25 September itu terus rally bahkan sempat di 60 sampai dengan hari ini rebound lagi. Iya. Efeknya sih sebenarnya sih positif sih ya ke harga saham kita. Hanya tetap aja view-nya adalah trading jangka pendek. Baik, trading jangka pendek. Untuk semua saham-saham yang ada di sektor ini, Pak Arwani? Iya, karena kalau kita lihat lagi, Cina-nya belum sepenuhnya recover. Baik. Demand yang dari China. Nah, jadi mereka lebih memanfaatkan sentimen dari pergerakan harga komoditasnya yang di luar. Pak Arwani, beberapa saham dari pertambangan batubara, Adaro hari ini menguat di 3,10% di penutupan sesi kedua. Ditutup 11,65 Pak. Tadi sempat tertinggi di 11,85. Bagaimana rekomendasi Anda untuk perdagangan esok hari ketika sesi pertama dibuka, Pak Arwani? Secara teknikal, Pak, support dan resisten. Iya, kalau bicara Adaro, saya sih lebih prefer ke buy and weakness ya. Memang sih kalau bicara targetnya sih masih di 1420 ya. Oke. Masih cukup jauh dari level penutupan hari ini, Pak Arwani? Masih jauh. 1420 itu kan untuk yang pegang jangka panjang ya. Iya. Nah, kalau yang secara memanfaatkan momentum untuk yang day trading, saya sih lebih prefer untuk buy and weakness untuk Adaro ini. Oke. Nah, sementara untuk ya, silakan dilanjutkan Pak Arwani. Nah, sementara untuk level supportnya Adaro, supportnya Pak Arwani? Masih bisa di 1090. 1090. Ya, baik. Resist dia yang paling dekat itu, sebentar. Resisten untuk Adaro? 1200. 1200. Iya, itu yang yang terdekat. Bergeser ke PTBA Pak Arwani. Singkat saja Pak, support dan resistennya Pak Arwani. Untuk PTBA ya. 1985 menguat di 0,76% di penutupan sesi kedua, Pak. Sudah. Silakan Pak, dilanjutkan. Ya, sebentar ya. PTBA di 1985, support dan resistennya Pak Arwani. Ya, PTBA juga masih sama ya. Saya bilang sih,
masih dalam tahap buy and weakness juga Iya. untuk apa? Saham ini. Mhm. Eh, Halo Pak. ya, halo, halo. Ya Pak Arwani silahkan dilanjutkan Pak. Halo. Ya untuk PTBA, tapi menurut saya kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat atau bahas lebih detail lagi untuk beberapa saham lainnya, kemudian juga dari pertambangan batubara, kita akan jeda terlebih dahulu dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di WhatsApp interaktif dan telepon interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.